Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini Bapak Ibu, saya akan menaikkan satu materi yang saya beri tema meningkatkan vibrasi kehidupan kita. Namun sebelumnya saya ingin memberikan masukan kepada saudara sekalian, khususnya yang mengikuti streaming. Kemarin ada yang memberi masukan agar supaya saat ada streaming, jangan chatting, saudara. Karena ada yang merasa terganggu. Ya memang sebaiknya kalau kita mengikuti ibadah, ya jangan chatting ya. Jadi saat mendengarkan firman, saat puji-pujian, enggak usah nulis-nulis saudara. Supaya kita bisa konsentrasi dengan baik. Amin. Ya. Kalau saudara mau menulis itu boleh saja. Tapi tulisan itu berupa pertanyaan. Misalnya saudara mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, ada yang kurang paham, saudara ketik. Ya. Nanti biar dikumpulkan oleh tim multimedia, kalau misalnya memang waktunya masih ada, dia bisa sampaikan kepada saya. Tapi kalau tidak ada, ya saya akan jawab di ibadah yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Sekali lagi ini usulan yang sangat baik, yang tentunya kita bisa meresponi juga dengan baik. Karena saudara kan nggak bisa ya ibadah di sini, berikan kesempatan waktu yang cuman hanya 2 jam ini untuk betul-betul konsentrasi bagi Bapak Yahweh. Ya, jadi sekali lagi jangan chatting, tapi kalau saudara memang tidak paham, saudara boleh ketik pertanyaan, biar nanti dikumpulkan oleh tim multimedia. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kalau saudara bisa memahami hal ini, dan tentu saja ibadah kita jadi semakin lebih baik. Ya, tidak ngobrol sendiri, saudara. Kalau di sini ngobrolnya pakai mulut, kalau di rumah ngobrolnya pakai tangan. Ya itu dia belajar untuk kita enggak seperti itu ya. Ini satu usulan yang baik. Terima kasih kepada saudara yang memberikan usulan. Baik, saudara-saudara, saya akan menyampaikan materi ini, meningkatkan vibrasi kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa semua benda yang ada di sekitar kita ini itu energi, saudara. Jadi kita itu diperhadapkan dengan banyak sekali energi yang berseliweran. Baik energi yang langsung dipancarkan maupun energi-energi yang ada di tempat statis. Misalnya seperti speaker ini juga ada energinya, drum itu juga ada energinya, keyboard juga ada, bahkan kursi-kursi juga ada energinya. Lalu diri kita, tentu saja kita adalah energi yang memiliki tubuh. Nah, kenapa kadangkala kita berhadapan ya dengan sebuah kondisi, ada seseorang yang dalam menjalani kehidupan selalu diperhadapkan dengan kesialan. Ya, ada yang hidupnya itu sial terus berganti-ganti. Bahkan ada juga yang pernah mengeluh kepada saya dengan berkata, kenapa ya Pak, masalah ini belum selesai, muncul lagi masalah lain. Masalah lain juga belum selesai, muncul lagi. Seolah-olah saya ini sedang dibombardir dengan masalah-masalah yang ada.
Apalagi kalau sudah menyangkut masalah keuangan. Waduh, bikin pusing katanya. Tetapi anehnya ada orang yang dalam perjalanan hidup sehari-hari itu selalu diperhadapkan dengan keberuntungan yang datang terus-menerus. Ada apa sebetulnya ini, saudara-saudara? Mengapa kita sering diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini? Mungkin saudara juga pernah kedatangan seorang tamu atau sedang berinteraksi dengan seseorang, tapi begitu orangnya pergi, kita ini kok sepertinya capek sekali, saudara. Entah saudara ngalami atau tidak. Ya, itu artinya ada energi kita yang ketarik mereka. Dan juga ada energi mereka yang menyerang kita. Jadi kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari terasa berhubungan dengan kesialan? Kita ditipu orang, di kantor dimarahi bos, di rumah istri atau suami muring-muring, makan juga kegigit-gigit. Ya, ada apa ini sebetulnya? Nah, ini tidak terlepas dari energi alam supranatural, saudara-saudara. Nah, ketika peristiwa-peristiwa itu terus terjadi, seharusnya satu hari saja saudara harus duduk diam, lalu meningkatkan vibrasi. Ya, meningkatkan vibrasi. Saya memberitahu, memang tidak semua orang bisa datang ibadah di tempat ini. Tetapi jikalau saudara bisa datang, itu akan menambah energi vibrasi dalam kehidupan kita. Kalau jauh ya apa boleh buat. Tapi kalau saudara yang dekat, saudara ingin menambah vibrasi, maka saudara mesti datang. Ya, kemarin ada seseorang yang mengeluh kepada saya, kenapa ya Pak, saya selama beberapa hari ini mengalami penurunan energi sama sekali. Saya bilang coba datang ibadah, rasakan ketika pulang dan saat sebelum berangkat, lihat energinya bagaimana. Begitu sudah pulang saya tanya bagaimana energinya, naik atau statis atau turun. Dia bilang, oh iya energi saya naik. Naik sangat drastis katanya. Nah ini satu bukti saudara-saudara. Kenapa Tuhan ingin kita kumpul seperti ini. Tapi setan tidak mau, bukan? Setan maunya ya sudah sendiri-sendiri saja. Ya memang kita bisa memakai internet. Kita bisa memakai streaming. Itu kan bagi yang rumahnya jauh. Tapi kalau rumahnya dekat, enggak pernah ibadah, kumpul bareng, energi saudara akan mudah mengalami penurunan. Apalagi kalau saudara sering berinteraksi dengan orang. Saya katakan orang yang datang berinteraksi kepada saudara, bisa saja orang jenis vampir, saudara. Vampir itu artinya menyedot, narik. Nah kalau saudara terus berhadapan dengan hal-hal yang macam begini, energi saudara habis, maka yang terjadi, ya jangan salahkan Tuhan kalau tiap-tiap hari muncul persoalan, muncul masalah. Bisa saja masalah itu dari pribadi, bisa saja masalah itu dari keluarga, atau bisa saja masalah itu datang dari orang lain. Tetapi saudara, jikalau serangan itu datang, tetapi energi kita itu kuat, maka serangan itu akan terhenti. Seperti yang tadi saya katakan, kenapa ada orang yang merasa kok hidup saya kok sial terus. Ini ada apa? Masalah terus-menerus datang silih berganti. Nah itu sebabnya saya katakan kita sedang berada dalam interaksi energi.
Yesua pernah memberitahu kepada kita, saudara. Ketika kita memberitakan kebenaran, kita nggak diterima kebenaran itu. Kita terasa sakit ya, saudara. Nah, itu bicara energi, saudara. Lalu bagaimana caranya ketika kita mengabarkan kebenaran, kok nggak diterima? Saya pernah mengajarkan kepada saudara beberapa bulan yang lalu, entah saudara masih ingat atau tidak. Ya, Yesua ajarkan ketika kita bertamu ke rumah orang atau kita mengajarkan kebenaran, lalu ditolak, saya katakan jangan saudara merasa ditolak. Maka yang harus kita lakukan adalah kebaskan debu, saudara. Itu ajaran Yesua loh. Itu bicara tentang energi. Makanya kalau misalkan orang katakanlah diajak salaman, sekarang kan nggak boleh salaman, iya toh? Itu lucu sebetulnya, saudara. Lucu sebetulnya, cuman begini. Loh, lalu buat apa ada cuci? Buat apa ada hand sanitizer? Berarti kurang dong kalau begitu. Yang lebih parah lagi salamannya pakai begini. Itu enggak cocok, enggak sesuai firman Tuhan, saudara. Nah, saya kalau ngajak salaman seseorang, orang tetap enggak mau mengajukan tangan, saya selalu kebaskan. Saya gitu kan. Ya. Ini masalah energi loh, saudara, enggak main-main. Perkara orang itu tersinggung atau tidak, ya masa bodoh, salahnya sendiri enggak mau jabat tangan sama saya. Amin. Saya punya prinsip ini karena ini menyangkut dunia alam supranatural. Saya akan bacakan aja dulu ya 2 ayat yang mengajarkan kalau kita menyampaikan sesuatu enggak atau ditolak, ya udah kebaskan ya. Matius 10 ayat 14 dan Lukas 9 ayat 5. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu, ataupun tidak mendengarkan perkataanmu, ketika keluar dari rumah atau dari kota itu, kebaskanlah debu kakimu. Jadi memang di sini tidak harus di depan orangnya, saudara, enggak harus. Nanti saudara enggak bisa diterima, ya. Ketika saudara keluar, orangnya kan enggak lihat. Ya kan, kebaskan saja, kayak gitu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya. Misalkan diajak salaman nggak mau, ya udah saudara mungkin nggak mau ekstrim, ya udah diem aja. Tapi begitu sudah selesai, gini saudara, kebaskan. Ya. Ini sekali lagi bukan masalah apa-apa, ini masalah menyangkut dunia alam roh. Ya, kalau saya memang orangnya ekstrim, nggak mau dianu ya, tak giniin sudah, gitu loh. Ya salahnya sendiri, Anda jangan tersinggung dengan saya dong. Wong saya sudah baik hati ngulurkan tangan kok. Tahu nggak ketika kita mengulurkan tangan, ini tangan kita itu energinya besar loh saudara. Tapi setan tidak suka itu. Jadi setan berusaha, nggak usah jabat tangan, karena dengan jabat tangan itu energi itu mengalir. Tapi setan jangan, enggak boleh. Ketemu sama orang lain tutupin mukanya. Ya enggak lihat wajahnya saudara. Enggak bisa lihat itu cantik atau tidak. Semua dibatasi. Jarak 2 meter. Itu kan sebetulnya kalau kita mau ngerti, itu ritual satanik loh. Hitungannya itu 6,6 kaki, itu sekitar 2 meter, 2,1. Ya, nggak boleh dekat-dekat. Lalu sekarang kita mau main logika, saudara-saudara. Kalau kita nggak boleh seperti itu, misalnya benar-benar ada virus, itu bisa kena nggak sama kita? Bisa. Lah saudara pergi ke pasar, ayo, kecuali kalau saudara pergi ke pasar pegangnya serok, capit. Saudara. Nanti begitu dapat susuk,
Apa itu susuk? Pengembalian dicapit, jangan pakai tangan. Kalau mau konsekuen, tapi kalau pakai tangan, saudara kena virus juga mati, saudara. Betul nggak? Kita main logika deh. Ya. Lukas 9 ayat 5. Dan berapa banyak orang yang tidak menerima kamu, kebaskanlah debu dari kakimu ketika keluar dari kota itu sebagai kesaksian melawan mereka. Dunia alam roh itu memang ekstrim, saudara. Nggak ada toleransi. Ya. Sekali lagi, ini menyangkut alam roh. Saat berinteraksi dengan orang, tidak menerima energinya, akan ditempeli energi negatif. Sehingga vibrasi kehidupanmu mengalami penurunan secara drastis. Ini sangat mempengaruhi kehidupan kesuksesan saudara. Nah sekarang kalau kita mau bicara tentang kesuksesan, apa sih arti dari kesuksesan itu? Saya mendefinisikan bahwa kesuksesan itu tidak selalu bicara tentang uang. Tidak selalu. Artinya uang juga bisa menjadi standar kesuksesan, betul nggak saudara? Ya. Jadi kesuksesan itu adalah puasnya seseorang saat mendapatkan impiannya, itu kesuksesan. Saudara mencintai seseorang, tapi akhirnya saudara bisa berhasil mengawini mereka, masuk dalam bahtera rumah tangga. Itu sukses atau tidak? Sukses. Saudara ingin memiliki mobil dan ternyata saudara mendapat mobil. Itu sukses enggak? Sukses. Saudara ingin punya hikmat dan akhirnya saudara mendapat hikmat. Itu juga sukses. Jadi kesuksesan itu tidak selalu diukur dengan uang. Saya ingin pergi ke luar negeri. Saya ingin melihat negara Swiss misalnya. Ternyata saya bisa sampai ke sono. Sukses enggak? Sukses. Jadi sekali lagi kesuksesan itu tidak harus berupa uang. Beberapa waktu yang lalu, kalau saudara mengikuti materi-materi saya pernah menyampaikan sebuah peta kesadaran. Orang yang malu itu frekuensinya berapa, tapi orang yang memiliki sukacita itu frekuensi berapa. Saudara masih ingat ya? Itu peta kesadaran namanya, itu ditulis oleh atau ditemukan oleh David R. Hawkins. Nah, kita lihat lagi ya saudara, ada seorang yang bernama Bruce Dale Tainio. Dia memiliki alat khusus untuk mengukur frekuensi manusia. Begitu juga tentang makanan. Saat orang sakit, saat mendapatkan berita kamu ngidap kanker, bahkan saat orang memulai berhadapan dengan kematian, itu frekuensi manusia berubah-ubah, saudara-saudara. Saat kita bangun tidur, kita punya pikiran yang positif, itu akan menambah frekuensi 15 Hz. Dan ketika kita bangun tidur, kita katakanlah berpikir negatif, maka frekuensi yang ada dalam hidup kita akan mengalami penurunan minus 10 Hz. Semakin turunnya frekuensi kita, semakin berat kita menjalani hidup di dunia ini, saudara-saudara. Nah, dari poin yang pertama ini, saya mau tanya, ketika saudara bangun tidur, apa sih yang ada di pikiran saudara? Ketika saudara bangun, saudara berpikir, aduh hari ini utangku oke. Itu turun saudara. Makanya saya buat pertanyaan, ketika saudara berkata hutangku banyak,
Apakah seketika itu hutangmu lunas? Lah kalau tidak, ngapain dimasukkan di hati, di pikiran? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi saya suka menggunakan istilah hidup itu easy going. Orang nyebutnya selonongan gitu. Ya sekarang kalau memang kita faktanya banyak utang, terus suruh apa? Ngerti nggak? Kan daripada kita berpikir negatif, buat sebuah pertanyaan kecil, selalu saya bikin pertanyaan. Kalau utangku banyak terus mau apa? Kalau aku berhadapan dengan masalah ini, terus saya mau apa? Kalau kita tidak mau ngapa-ngapain, ya sudah, ngapain kita pikir? Karena dengan kita memikir, energi kita mengalami kemerosotan yang luar biasa. Sehingga kalau semakin turun, akibatnya orang akan berkata apa? Hidup itu tidak adil. Tuhan itu tidak ada. Daripada saya hidup susah di dunia, saya akhiri saja hari ini. Bisa nggak orang melakukan bunuh diri? Bisa, saudara. Jadi sekali lagi meningkatkan vibrasi sesuai dengan tema materi pagi ini, menurut saya ini sangat penting dalam hidup kita. Karena jangan sampai vibrasi kita melemah. Semakin kita melemah, semakin berbahaya kehidupan saudara. Orang yang sakit, frekuensinya itu turun di bawah 62 Hz. Dan sel-sel yang ada di badan kita itu akan bermutasi atau berubah bentuk. Ini dari metodenya Bruce-Dale Tainio. Ya. Lalu sekarang bagaimana sih cara meningkatkan vibrasi agar selalu kuat? Dan ini saya sampaikan secara menyeluruh, saudara. Enggak cuma satu. Saya menemukan di sini cukup banyak. Saya pelajari tentang ilmu vibrasi ini, saya bagikan untuk saudara. Saya berharap kita belajar untuk mempraktekannya sehingga kehidupan vibrasi kita selalu naik terus. Yang pertama adalah soal makanan, saudara-saudara. Ya, soal makanan. Kenapa Bapak Yahweh ngasih tahu kepada manusia agar kita makan makanan yang kosher? Kalau saudara lihat, saya menggunakan istilah makan gaya Torah. Ya, itu saudara bisa membaca di dalam kitab Wayikra pasal 11 atau kitab Imamat. Kenapa Bapak Yahweh mengatur masalah makanan untuk manusia? Ternyata itu bukan cuman berbicara supaya kita sehat, tetapi juga membuat vibrasi kita itu terus naik, saudara-saudara. Makanya di situ ada gambar ya, kosher food production. Ini waktu saya terakhir ke Israel, ya harapan saya jangan terakhir ya. Tuhan kasih kesempatan lagi, saudara-saudara. Yang belakangan, itu saya dipesankan makanan kosher di pesawat. Itu waktu perjalanan ke Israel lewat Hong Kong. Ya, 2019, betul. Ini ada makanan kosher. Dan dari rombongan itu cuma saya tok sama istri saya yang makanannya kosher, saudara-saudara. Nah ini masalah kosher. Dan ternyata ketika saya mempelajari tentang makanan kosher, itu orang-orang Israel itu sangat ketat dalam masalah makanan. Nah beda dengan orang-orang Goyim. Mohon maaf juga ada suku-suku tertentu, kalau makan itu enggak kosher, saudara-saudara. Saya kemarin lihat di YouTube ya,
ada pasar tradisional namanya pasar ekstrim. Saudara bisa lihatlah, di situ jual ular, jual tikus, ya. Termasuk saya lihat juga di Wuhan, juga sama saudara. Jual apa namanya, kelelawar itu namanya paniki ya. Terus ada lagi jual anjing. Wah itu saya lihat anjing yang di kerangkeng itu mereka pada ngantuk-ngantuk gitu. Saya lihat aduh kasihan sekali ya. Itu sebabnya Bapak Yahweh ngajarin kita makanannya benar dulu. Kalau saudara mau terus naik vibrasinya. Jangan kita menjadi orang yang CLTK. Tahu CLTK? Celuta, benar saudara. Iya, lah ini kita sudah biasa belajar bahasa Ibrani, jadi saudara langsung ngerti ya. Ya, CLTK atau NGRGS, apa itu? Geragas. Iya. Jadi kita jangan sampai seperti itu, saudara. Jangan celutak dan geragas. Ya. Ayo, saudara belajar untuk makan gaya Torah. Amin. Saya percaya kalau saudara makan gaya Torah, tubuhmu pasti sehat. Haleluya. Ini cara meningkatkan. Saya ngomong begini karena saya sudah melakukannya, saudara. Ya. Saya itu dulu termasuk yaitu tadi CLTK sama NGGRS itu. Celutak dan geragas, saudara-saudara. Lo bayangin, saya ini kalau pergi ke tempat besan saya, Pak Pendeta Carlos Kusoi di Muncar, dia selalu ngomong gini, Pak Lukas, mau apa? Udang, cumi, kemudian kepiting, atau apa? Saya biasanya kepiting Pak, cari yang gede-gede. Dia cari kepiting, dimasakin, masaknya enak lagi saudara-saudara. Saya di sana kadang 3-4 hari. Saya makannya itu melulu. Karena dia pinter ya, Pak Carlos ini pinter masaknya. Dia bisa masak rica-rica, oke. Masak kecap ya oke, pokoknya nggak ada masakan yang nggak enak. Jadi saya tiap hari itu makannya begitu, kepiting ya kepiting aja saudara. Udang ya udang aja. Jadi selama beberapa hari saya nggak makan nasi, 1 butir pun tidak. Tiap hari saya makannya kayak gitu. Begitu sampai rumah, pulang ke sini, baru jempol kakinya cenut, cenut. Wah ini berarti memang benar nih, CLTK nih saya nih, ya saudara. Tapi begitu saya belajar Torah, Tuhan bilang, berhenti. Saya bilang, baik, saya berhenti Tuhan. Karena waktu saya masih CLTK tadi, saudara, ada seorang dokter yang ngomong sama saya begini, Pak Lukas itu nggak akan mungkin kena stroke. Saya bilang, wow, puji Tuhan ya. Iya Pak, kalau seharusnya Bapak stroke, Bapak itu mati katanya. Ya, jadi nggak kena stroke, tapi malah mati. Nah ini yang pertama ya, makanan harus kosher. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua, berpikir yang bagus dan positif, membayangkan hal-hal yang indah, nonton berita juga yang baik, yang mendatangkan energi positif. Sekarang kan banyak sekali berita-berita yang mendatangkan kecemasan, bahkan ancaman-ancaman, intimidasi yang bikin mental manusia ketakutan, dan itu justru disebarkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi panutan dan pegangan bagi orang lain. Betul nggak saya ngomong ini saudara? Di mana-mana seperti itu. Yang benar diomong hoaks, yang hoaks diomong benar. Karena yang ngomong itu sebuah institusi. Ngeri sekarang ini saudara. Makanya saudara harus bisa menggali sendiri.
Benar nggak ini hoak? Benar nggak ini sebuah kebenaran? Berita-berita sampah saudara dengerin terus tiap hari. Ya kapan saudara bisa meningkatkan vibrasi saudara? Kalau seperti itu caranya. Mau ibadah? Takut. Mau pergi? Takut. Ya apa sih yang ditakutin saudara? Saya punya prinsip, mungkin banyak yang nggak setuju, tapi itu tetap saya pegang. Karena dengan saya berpegang pada prinsip itu saya nggak takut. Saudara. Prinsip saya katakan gini, sekarang mati, besok mati, atau 10 tahun mati, sama juga nggak? Sama, kecuali kalau hari ini mati, 10 tahun lagi saya bisa terbang misalnya, atau rapture, ya tak tunggu saudara. Lah besoknya saja mati kok. Ya kan? Nah kalau sekarang kita memang betul-betul sedang menunggu kedatangan Yesua untuk kita rapture. Jadi jalani hidup ini dengan baik, sehingga ketika Yesua datang, kita betul-betul rapture. Amin. Haleluya. Ayo sekarang saudara berubah. Begitu saudara mendengar berita, ada rasa takut, stop, berhenti. Berani enggak? Jangan dengar berita telan terus, Ibadah saja sampai tidak berani. Saya pernah dikasih tahu sebuah gambar, saudara. Saya berharap mungkin ada jemaat yang melihat. Ya. Ada seorang pendeta, khotbah, itu maskernya double. Sudah dikasih double, dikasih face shield ya. Ditutup. Sudah begitu depannya dikasih sekat lagi, saudara. Saya bilang tidur saja dah, nggak usah khotbah. Ya kan? Lo kalau kayak gini kamu bicara iman, imanku hebat. Bohong. Sorry aja. Mau bicara iman seperti apa Anda ini? Saya berharap saya ngomong Pak pendetanya dengar, saudara. Biar bertobat itu pendeta. Ya. Bayangin, double, saya bilang jangan double, 2, 1 pak, baru mantap saudara, amin. Ya, kalau cuma 2 sih kurang, anunya virusnya kecil kok. Mau aman 1 pak, bener 1 pak, saya ngomong serius. Sudah 1 pak, tutup sisan, pasangin sisan. Saya bilang tidur saja Anda. Bagaimana jemaat bisa punya iman kalau begitu? Ya kalau seperti itu jemaat tutupin kabeh wae. Atau bawa botol yang gede masukin dalam botol gitu. Enggak bisa begitu, saudara. Saya kasih tahu ya, di dunia akhir zaman ini, banyak sekali berita-berita buruk yang seharusnya itu tidak boleh nyampah di otak kita. Kita bukan mati karena penyakit, mati karena ketakutan. Hati-hati loh. Itu yang kedua. Jadi hindari berita sampah. Hindari berita-berita buruk. Saudara. Tapi selama kita punya keberanian, vibrasi saudara itu naik. Ngerti nggak? Ketika vibrasi saudara naik, penyakit itu akan diserang. Karena di dalam diri kita ada tentara khusus untuk menyingkirkan penyakit. Itu Bapak Yahweh loh yang ciptain tuh. Ya. Sekarang yang ketiga. Bagaimana cara kita meningkatkan vibrasi kita? Yaitu tebarkan aromaterapi. Bisa pakai essential oil atau lilin aromaterapi atau apa saja. Saudara mungkin bilang, kok Pak Lukas kok berbau klenik? Siapa sih ngomong? Coba saudara pelajari itu kitab suci.
bagaimana ketika Salomo bikin bait suci. Saya yakin kalau saudara punya kesempatan hidup pada zaman dulu, zaman Salomo, masuk ke bait suci, itu unsur magisnya itu kuat, saudara. Unsur energi supranaturalnya itu kuat, karena begitu saudara masuk, di dalam akan berbau kayu cendana. Ada bau kayu gaharu, betul enggak? Karena ada. Makanya nanti kalau kehilat kita sudah selesai, saya punya rencana. Saya akan kasih beberapa pewangi. Supaya orang masuk itu merasa seperti masuk ke bait sucinya Salomo, saudara. Begitu masuk tuh unsur spiritualnya itu kuat sekali. Kalau sekarang nggak bisa, ini tempatnya terbuka, saudara ya. Karena apa? Kalau tempat tertutup, apalagi kan nanti belakang kita bikin kedap. Kalau nggak ada pewanginya, bau apa? Keringat. Ya toh? Bau keringat. Jadi rencana saya itu benar atau salah? Benar. Daripada saudara masuk, bau penguk gitu. Alah, saudara nggak akan mau ibadah. Paham? Ya, jadi saya ini mau melakukan yang terbaik. Sebentar, saya tak minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Essential oil atau minyak esensial atau hal-hal yang berbau wangi, itu ternyata, karena saya mempelajari juga hal ini, itu memiliki kekuatan penyembuh, saudara. Yang disebut dengan healing energy. Juga bisa menimbulkan perasaan cinta. Contoh misalnya aroma cendana atau kayu gaharu. Itu bisa membuat spiritual kita itu naik. Makanya saya bandingkan bait sucinya Salomo, juga ada ditaruh kayu-kayu yang berbau harum, dan itu kayu yang mahal-mahal, saudara. Juga ornamen-ornamennya itu dilapisi dengan emas. Waktu saat kita bikin pembukaan di sana, saya kan bilang, saya ingin seperti Salomo, walaupun kelas saya belum seperti Salomo. Lah kalau Salomo lah semua dilapisi emas. Ya kalau saya mau melapisi emas ya nanti bisa didatangin penjahat, saudara-saudara. Ya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita punya keinginan atau saudara mendoakan untuk pembangunan kehilat di belakang sana, punya keinginan menjadi kehilat yang terbaik, berarti saudara punya keinginan sama seperti Salomo, betul enggak saudara? Karena Salomo ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian aroma lotus, ya. Aroma lotus itu ternyata bisa menaikkan hingga 300 frekuensinya. Ada yang namanya spiritual liberation atau pembebasan spiritual. Ini saat seseorang menghadapi rasa takut. Banyak enggak sekarang orang yang ketakutan? Sangat banyak sekali, saudara. Makanya saya ngomongnya sangat enggak satu kali, berkali-kali. Ya. Takut masa depan. Takut apa saja, apalagi kalau dengar berita-berita sampah. Saya katakan Bapak Ibu, jangan pernah saudara takut karena Bapak Yahweh itu ada bersama saudara. Haleluya. Yakini saudara, bahwa dia itu betul-betul Tuhan yang hidup. Dia menjagamu, dia melindungi, dia memberikan kasih sayang yang dahsyat untuk saudara. Nah itu mesti saudara pahami. Tapi kalau saudara nggak punya pemahaman begitu, melihat kondisi dunia yang seperti ini, ya akan turun energi saudara. Makanya
Melalui materi ini, energi saudara akan naik kembali. Sekarang kalau kita bicara tentang dunia wewangian, ternyata kalau kita mempelajari dunia wewangian itu juga cukup menarik, saudara-saudara. Di dalam dunia alam roh, lotus ini disimbolkan dengan Dewi Laksmini, ya, yang disebut dengan Dewi kesuburan, keberuntungan, kemewahan, kemakmuran, kekayaan, dan sebagainya. Itu baru bicara wanginya bunga lotus. Nah, kalau mereka yang ngomong begitu masa bodoh, bagi kita pokoknya energi kita naik. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau mereka mau menggandeng-gandengkan ke dewa mereka, ya silahkan. Tapi yang jelas di dalam kitab suci juga diajarkan tentang wewangian. Dan lotus ini menimbulkan rasa bahagia atau apomorfin dan nusiferin, menginduksi perasaan tenang, dan kalau bagi laki-laki akan mengurangi disfungsi ereksi. Jadi wewangian itu penting, saudara-saudara. Kalau saudara punya humidifier seperti ini kan namanya humidifier ya. Ini sangat bagus ya, kalau ini kan ada minyak esensial buat nyampur ini, itu wewangiannya cukup menarik. Ada yang pakai dupa, ya pakai dupa biting itu. Ada juga yang pakai kayak kerucut, begitu dibakar itu memunculkan bau wangi. Ada juga yang pakai lilin aromaterapi. Terserah saudara mau pakai apa. Ada juga yang pakai elektrik. Jadi selama beberapa menit nanti nyemprot gitu ya. Nanti diam gitu. Nanti berapa menit nyemprot lagi gitu. Pernah lihat nggak alatnya saudara? Kalau sampai nggak pernah lihat ya kebangetan saudara ya. Kemudian kita lihat yang keempat. Bagaimana kita bisa menaikkan vibrasi? Yang keempat adalah banyak-banyaklah mengucap syukur. Saya tidak akan membahas hal ini karena saya sudah berkali-kali menyampaikan. Bahkan ada dua yang sempat kami munculkan, yaitu efek dahsyat yang dihasilkan dari bersyukur. Saudara bisa lihat itu saya upload kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, kemudian bersyukur atau tidak peduli itu 2 bulan yang lalu. Ya, 2 bulan yang lalu. Jadi untuk masalah bersyukur ini, ya saya nggak akan terangkan kembali. Saudara lihat aja videonya. Ya, bagaimana dahsyatnya orang bersyukur, saudara-saudara. Karena dengan bersyukur, maka energi vibrasi kita juga akan naik. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah, melakukan perubahan positif secara sadar dan menjadikan itu sebagai lifestyle, yaitu tentang kepercayaan. Ya, kepercayaan. Apakah kepercayaan kita itu menjadi lifestyle atau gaya hidup kita? Atau saudara hanya daripada saya tidak punya komunitas, aku tak punya komunitas di Kehilat saja. Atau betul-betul saudara ingin menjadikan kerohanian saudara itu menjadi bagian dalam hidup saudara sendiri. Ya. Makanya tadi saya katakan, buatlah pertanyaan-pertanyaan kecil. Pertanyaannya yang mudah untuk poin 5, itu begini saudara. Di dalam saya mengikut Tuhan,
itu benar-benar atau hanya karena ikutan teman. Ini bisa dilihat saat saudara pergi ke Kehilat. Biasanya saya sering ketemu dengan seseorang, ketika ketemu saya selalu, oh, kok sudah lama enggak ibadah? Ya istri saya sibuk. Lah terus kamu sibuk enggak? Enggak, lah kalau enggak ngapain enggak berangkat? Ya kalau berangkat sendiri itu enggak nyaman, berarti kenyamanannya itu bukan karena Tuhan, tapi karena istri, saudara. Kenapa kok kamu enggak ibadah? Enggak ada yang besok. Berarti kalau begitu saudara ibadah karena apa? Karena besok, saudara-saudara. Nah ini yang harus kita pelajari, yang harus kita pertanyakan, sebetulnya saya ibadah itu tujuannya apa? Kenapa kok kamu tiba-tiba mundur? Ya habis pacar saya putus. Walah kalau saya terus-terusan ke Kehilat nggak nyaman ndelok orangnya. Berarti ibadah itu karena pacar, saudara-saudara. Makanya pertanyaan kecil ini perlu kita pertanyakan. Saudara datang ibadah itu karena apa? Kenapa kok enggak ibadah? Aku tuh loh, delok orang itu kok senep banget itu. Berarti saudara ibadah itu melihat manusia. Tapi ayolah kita belajar, saudara-saudara. Kita beribadah itu karena Tuhan. Itu baru kepercayaanmu menjadi lifestyle, gaya hidup dalam kehidupan saudara. Paham enggak? Ada orang yang sempat saya tanya, loh kok sekarang enggak ibadah lagi? Ya habis kalau saya pikir-pikir makin hari kok terasa makin jauh, terus ibadahmu kemana? Ya saya ke sini yang dekat. Wah, loh inilah yang disembah bukan Bapak Yahweh. Ya habis gimana lagi Pak? Lawang ibadahnya jauh. Ya wis begini enggak apa-apalah. Ya. Kalau mereka bilang nama lain, aku tak Bapak Yahweh saja. Emangnya bisa seperti itu, saudara? Kalau saya baca kitab suci kok enggak bisa tuh? Baca coba di dalam kitab Devarim pasal 12 ayat 5 sampai 6. Dan ayat 13 sampai 14, enggak boleh loh. Kalau seperti itu ya apa bedanya saudara pergi aja ke tempat ibadah lain yang rame. Atau dari kepercayaan lain ketika mereka sebut nama itu ya kita pakai nama kita. Enggak bisa saudara. Enggak bisa. Apalagi sampai mensupport main musiknya. Kenapa Anda tidak bergabung ke tim ini saja, ayo? Kenapa gitu loh. Jadi kepercayaan kita itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup. Buat lagi pertanyaan, apakah hubunganku dengan Tuhan itu makin baik atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan kecil dan sederhana ini akan bisa meningkatkan vibrasi kehidupan kita. Di dalam diriku itu, ada enggak perasaan pahit hati sama orang lain? Saudara ngaku orang beragama, tetapi hatimu penuh kepahitan. Saudara kok mau masuk surga? Lah nek ketemu di surga nanti di sana piye? Saudaramu bertengkar lagi. Ayo kita pikir yang dewasa. Lagian kalau kepahitan itu terus saudaramu apa? Gitu loh. Saya selalu punya prinsip begini, kalau saya kepahitan dengan seseorang, sama seperti hidup saya dikuasai oleh orang itu. Itu prinsip saya, saudara. Contoh misalnya, saya itu benci banget sama Brisco. Nanti waktu saya makan, loh kok wajah Brisco ada di piring saya mau mandi, loh kok ada di shower.
Saya mau tidur, loh kok wajah iblis kok ada di plafon? Di mana-mana wajah orang yang kita benci selalu bermunculan. Sementara Briskonya santai, dia nggak ngerti apa-apa, saudara. Yang bodoh siapa? Ya kita. Lalu buat apa kita nyimpen kepahitan? Kalau ngaku sebagai orang yang beragama, Anda masih kepahitan. Saya jujur ragu, apakah benar Anda itu orang beriman? Yesua tidak pernah ngajari kita untuk memendam kepahitan. Ajar Tuhan itu luar biasa. Ya, kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Artinya kita nggak boleh membalas. Itu peribahasa ya saudara, bukan secara fisik. Ya, tampar pipi, sing ini belum. Bukan begitu. Orang jahat ditoel pantatnya. Oh nanti dulu yang sini, ini belum. Ya nggak bisa begitu. Itu peribahasa yang artinya kalau kamu diapa-apain orang, jangan membalas. Ngerti saudara? Di dalam kitab suci itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Ya. Jika pertanyaan-pertanyaan tadi hasilnya itu buruk, segera lakukan perubahan yang positif. Makanya di poin yang kelima ini, lakukan perubahan positif secara sadar dan menjadikan itu sebagai lifestyle hidup saudara. Jika benar, maka hati saudara akan mudah tersentuh dengan penderitaan orang lain. Saya ambil contoh, misalnya Yesua. Ketika saudara melihat Yesua melihat orang banyak, dia merasa kok seperti domba tak bergembala. Hebat ya saudara. Yesua itu sekalipun dia dicaci maki, dihina, dilecehkan, ya dibully, tapi hatinya itu mudah sekali tersentuh. Bahkan ketika dia di kayu salib, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kata-kata hujat. Yang ada adalah hati yang selalu tersentuh dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu kerohanian yang istimewa saudara. Nah sekarang pertanyaan saya, sampai di sini saudara paham? Ya, jadi ucapan-ucapan yang baik akan meningkatkan vibrasi kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengan kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka kehidupan energi kita semakin naik. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6. Ya, ini yang ke-6 ya. Ini yang ke-6. Bagaimana cara kita bisa meningkatkan vibrasi, yaitu mendengarkan musik. Khususnya musik penyembahan, pengagungan, bahkan bisa kalau memang tidak ada musik, yaitu apa? Suara-suara alam. Karena dengan kita mendengarkan musik itu dapat menembus ego kita. Makanya buat sebuah pertanyaan, musik yang mana? Tentu tidak semua musik itu bisa meningkatkan vibrasi positif kita. Bisa saja musik tetapi membangkitkan kedengkian terhadap Tuhan. Ada musiknya. Ada musik yang bisa membuat orang jadi bunuh diri. Ada musiknya saudara. Tetapi ada musik yang membuat saudara bisa mengangkat tangan dan mengagungkan Bapa Yahweh saudara. Nah oleh karena itu, kalau saudara mendengarkan musik, kalau memang saudara nggak punya musik-musik seperti itu, ya udah dengerin aja di headset. Itu di YouTube kan banyak sekali ya musik-musik alam saudara-saudara.
ada suara gemericik air dengan burung-burung. Saudara bisa liatin desktop yang saudara pasang di situ, atau saudara langsung tonton di situ. Kan jadi enak, saudara-saudara. Nah, jika energi kita buruk, maka justru akan menolak musik yang bisa meningkatkan vibrasi. Ini penting, saudara. Oke, kita lanjut lagi yang ketujuh. Yang ketujuh adalah berinteraksi dengan pribadi high, ya, atau high frekuensi. Siapa sebetulnya pribadi yang disebut dengan makhluk high frekuensi itu? Yaitu misalnya, sekarang ini kan banyak sekali ya orang-orang yang kalau sama anak kecil itu senang, saudara. Nah, itu sebetulnya orang itu sedang berinteraksi dengan high energy atau high frekuensi. Karena apa? Karena anak kecil itu anak yang polos, bahkan bisa menjadi indikator, saudara. Ketika saudara dijauhi anak kecil, dibikin takut sama anak kecil, berarti energimu tidak baik. Saudara. Makanya saya ngasih tahu kepada jemaat, ini dulu pernah ada satu jemaat yang saya tegur, saya jadi lupa siapa namanya, karena saya sendiri dengar gitu loh. Begitu anak itu dalam tanda petik nakal, orang tuanya bilang, kalau kamu nakal tuh ada Opa Lukas, dimarahi Pak Lukas loh. Loh, saya ini mau dijadikan momok, saudara-saudara. Jadi kalau saya lewat, anak kecil jadi takut. Jangan gitu dong. Ya. Saya justru senang dengan anak-anak kecil. Kenapa? Karena mereka polos. Ya. Ajari anak-anak itu dengan baik. Awas loh kalau sampai nakal tak panggilkan Opa Lukas. Lah itu kan saya mau dijadikan setan, saudara. Jangan begitu dong. Ya. Cobalah saudara ngajari anak. Kalau kamu nanti banyak belajar, nanti kayak Opa Lukas tuh, bisa khotbah di depan orang banyak gitu. Ya, jangan malah ditakut-takuti. Nanti lihat saya lari lagi. Oh, ada setan lewat. Lu padahal saya suka sama anak kecil. Nanti anak kecil menganggap ada setan lewat ini. Kan repot kayak gitu, saudara-saudara. Yang pertama yaitu berinteraksi dengan anak-anak. Kemudian berinteraksi juga dengan tanaman atau alam terbuka. Ya, saya suka dikasih tahu sama istri saya, itu ada tanaman yang mati, diajak ngomong kok hidup lagi, saudara. Ya. Kenapa? Karena energi manusia itu akan nyambung, saudara. Ya. Itu berinteraksi dengan tanaman. Kemudian dengan alam terbuka. Ini bisa meningkatkan frekuensi. Misal jalan-jalan ke sawah, jalan-jalan ke gunung, ke danau, ke pantai, atau duduk melihat bintang-bintang dan mengagumi ciptaan Tuhan, dan ke hutan, itu frekuensinya sangat tinggi seperti ini, saudara. Saudara lihat kayak gini nyaman enggak, saudara? Nyaman ya. Bayangkan saudara jalan di situ, aduh nyamannya, ya. Saudara bisa mendapatkan oksigen yang begitu kuat. Saudara jalan di sini, saudara menyaksikan ciptaan Bapa Yahweh. Ya. Tapi ya tentu saja jalan-jalannya jangan malam hari, saudara. Ya, nanti dumeh saya ngomong begini, ya saya nggak punya kesempatan. Aku pagi kerja, yos jalan-jalannya malam sajalah. Ya, nanti yang saudara temui kuntilanak malahan. Ya pagilah, pokoknya kayak gini jalan di sini ya. Apa yang saya sampaikan ini saudara paham? Jadi nanti saudara akan merasakan betapa kecil
kecilnya sebetulnya saya ini. Ya. Ayo kita praktek supaya vibrasi kita naik. Ini kan banyak cara, betul nggak? Ini saja sudah ada 7 cara untuk meningkatkan vibrasi kita, saudara. Lah terserah saudara mau pakai salah satu atau semuanya, itu akan lebih baik, saudara. Ya. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 sekarang. Yang ke-8 yaitu meditasi. Agar pikiran tidak membawa kita ke alam logika. Ya. Jadi sekali lagi meditasi ini tujuannya adalah agar kita tidak melogikakan visi dan impian. Banyak sekali orang yang tanya sama saya, ketika mereka sudah menulis hukum 55 kali 5. Mereka tanyanya begini, Pak, ketika saya menulis hukum 55 kali 5, saya tunggu. Sampai sekarang kok belum dapat ya Pak? Belum terjadi ya Pak? Saya bilang untung kamu ngomong sama saya. Dan saya katakan kamu tidak mungkin terjadi. Enggak mungkin mujizat itu muncul. Loh kenapa kok seperti itu? Saya mau tanya. Kamu nulisnya 55 kali 5 ngomongnya bagaimana tulisannya? Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah. Iya toh? Lah kalau saya sudah kok di pikiranmu bilang saya belum. Lah kapan nyampe kalau begitu? Harusnya ketika kamu berkata saya sudah, pikiranmu juga selalu berkata saya sudah. Tapi selalu saya tunggu-tunggu kok nggak datang. Apalagi kalau tukang nagih utangnya datang, Pak, saya ketakutan. Ya kamu tinggal ngomong aja apa adanya, tapi pikiranmu selalu berkata bahwa aku sudah. Gitu aja. Tapi kalau pikiran itu selalu muncul, pakai buat meditasi. Ya. Karena kalau meditasi itu sering, maka nggak akan ada pertanyaan begini. Kok belum ya? Itu yang pertama. Yang kedua, terus mujizat ini dari siapa? Kan dilogikakan itu. Dari siapa ya? Kayaknya teman-teman saya orang yang nggak berpotensi deh. Ya sudah, alam semesta akan berkata, oh iya memang kamu nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau saudara itu berkata di pikiran aku juga sudah, maka Tuhan akan atur nanti. Dia bisa pakai siapa saja kok. Dengan caranya sendiri. Amin. Ya. Itulah hukum alam semesta, saudara-saudara. Dan dengan kita banyak meditasi, maka kita tidak berharap kepada manusia. Biarkan Tuhan yang memakai siapa saja, yang pasti orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan otomatis orang yang dipilih oleh Tuhan, dia pun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bisa saja saudara dipakai oleh Tuhan untuk tolongin orang lain, dan saudara juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi untuk masalah meditasi ini saya tidak akan menerangkan cara-caranya seperti apa. Silahkan saudara lihat sendiri materi saya yang atas ini saya lihat 6 bulan yang lalu. Sementara yang bawah ini 5 tahun yang lalu. Ya, saudara bisa lihat itu. Kemudian yang ke-9. Menaruh simbol-simbol yang memiliki kekuatan supranatural yang tinggi. Misalnya saja, di rumah saudara ada ini menorah. Ada juga bintang Daud. Kalau ini Hanukah ya, 9 ya. 9 ini Hanukah. Ada yang 7 yaitu menorah. Saudara pakai Hanukah juga enggak apa-apa, pakai menorah juga enggak apa-apa, dipasang bintang Daud. Jadi simbol-simbol ini itu
memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, saudara-saudara. Makanya kemarin saya di belakang pada waktu peletakan batu pertama ada 2 simbol yang saya tanam di situ. Bintang Daud dan menorah. Itu punya kekuatan spiritual yang tinggi. Saya punya tujuan agar nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu abadi di kota ini, saudara. Haleluya. Khususnya di Kehilat belakang. Saya tanam. Saudara boleh nggak melakukan itu di rumah masing-masing? Boleh, bikin aja menorah kecil gitu, pakai kawat atau pakai apa. Pokoknya bentuknya menorah dan bintang Daud. Sebelumnya didoain dulu, Bapak ini adalah simbol dari dunia supranatural. Menorah itu simbol Yeshua HaMashiach. Dan bintang Daud itu adalah simbol iman kami. Tanamkan, saudara-saudara. Itu simbol-simbol itu juga bisa meningkatkan vibrasi. Energi rumah saudara pun jadi baik. Ayo, nggak percaya, pasangi jimat-jimat rumah saudara. Nantilah masuk sudah kesannya itu nggak nyaman, ya kan? Ada pasang kepala babi misalnya. Ya, kemudian apalagi? Ya, Lea, terus apalagi pedang yang ada anunya, ada isinya, ya, keris, macam-macam. Coba saudara masuk ke rumah seperti itu, dengan masuk rumah yang ada simbol-simbol iman kita, beda enggak? Sangat beda, itu akan mengubah energi sama sekali, saudara. Jadi, sekalipun itu hanya sebuah simbol, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, itu bisa mengangkat energi supranatural kita. Sekarang yang ke-10, yang terakhir. Wow, 10 saudara. Yang ke-10 yaitu mengucapkan kata-kata profetik, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun, buat diri sendiri, buat keluarga, buat sahabat, dan lain-lain. Di situ ada seorang yang duduk di kursi roda, tetapi berani berdiri sambil mengangkat. Aku sehat, aku bisa jalan. Bisa jalan beneran enggak? Bisa. Jadi ucapkan kata-kata profetik yang tidak masuk akal sekalipun. Saudara bisa berkata, diberkatilah hidupku, diberkatilah perekonomianku, diberkatilah kesehatanku. Saudara juga bisa menamakan hari. Begitu saudara buka mata, saudara buat hari ini adalah hari mujizat buatku. Hari ini adalah hari kemenangan buat keluargaku. Atau saudara karang sendiri. Gitu loh. Kan saya pernah ngajari saudara seperti itu. Namakan hari-hari. Hari Senin itu namanya apa? Hari Selasa itu namanya apa? Saudara bisa ceritakan kepada orang lain. Dengan saudara bercerita, energimu juga akan naik. Yang ada di pikiran kita, kita bisa berkata, saya ditakdirkan untuk hidup bahagia dan berhasil. Tiap-tiap hari kepandaianku semakin bertambah. Kekayaanku melimpah, tabunganku bertambah dengan cara yang aneh. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi hidupku menjadi sangat bahagia. Saya adalah pencetak sejarah. Saya orang yang gigih dan hebat. Bisa nggak saudara ngomong begitu nanti di rumah? Ya. Coba ngomong nanti di rumah, saudara. Jangan yang ngomong, waduh, itu kok utangku oke. Orang dimintain tolong nggak ngasih, bicara aja kasih. Akhirnya apa? Saudara menghakimi orang lain. Energimu semakin buruk dan mujizat menjadi semakin jauh, saudara-saudara.
Saudara juga bisa berkata, sahabatku, orang-orang yang baik, yang dipakai Tuhan untuk selalu memberikan keindahan buatku. Nah, cuman saya perlu kasih tahu, kasih tambahan. Saat saudara ngomong, itu sambil membayangkan. Sudah paham ya Bapak Ibu? Saudara ngomong sambil membayangkan. Aku bersyukur aku punya rumah. Bayangkan saudara sedang ngerjain rumah saudara. Betapa bahagianya. Saya dipastori itu saudara. Enggak habis-habisnya saya bersyukur luar biasa. Saya bilang Tuhan, jikalau bukan Engkau tak mungkin aku ada di sini. Padahal waktu itu aku berpikir, aduh ini dibongkar, aku mau pindah kemana ya? Ya nek kontrak itu deket, lah kalau jauh, waduh repot ini. Tapi saya berkata Tuhan, aku mau ambil langkah iman. Aku tulis 55 kali 5. Terima kasih Bapak Yahweh, 2 ruko di samping Kehilat sudah jadi milik saya. Dan sekarang betul-betul terjadi, saudara. Nah ini ucapan-ucapan seperti ini yang saya bayangkan itu kan penting. Saya pikir gimana ya cara membayangkannya. Saya ingat waktu itu kan yang jaga ruko itu kan saudara Slamet sama Sari, ya kan? Saya datang ke situ, saya bilang aku tak ke atas ya, tak lihat-lihat. Tak foto nih saudara. Terus tak pasang di desktop. Jadi waktu saya buka, saya langsung lihat ini. Jadi selalu diingatkan, ini punya saya. Saya bayangkan di situ ada tempat tidur, ada tempat duduk. Persis yang saudara lihat sekarang, itulah yang ada di bayangan saya dulu. Saudara. Jadi apa yang kita bayangkan bisa terjadi saudara-saudara. Saudara katakan, saya bahagia. Tentu saja kata bahagia itu bukan ditentukan dari luar. Misalnya, kebahagiaan yang datang dari luar ini begini. Kalau saya diacungi banyak jempol, itu aku bahagia. Saya katakan engkau akan kecewa. Karena tidak semua orang itu suka dengan kita. Ya. Jadi kalau kita bahagia, itu adalah dari pikiran kita. Saya layak dan pantas menjadi orang sukses. Amin. Nah ini saya ngomong seperti ini, saudara mengaminkan saja, itu kata-kata saya masuk ke dunia alam roh saudara. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tapi banyak orang ketika ada kata-kata yang indah, kata-kata yang hebat, cuman diam. Itu enggak masuk dalam hidup saudara. Makanya ketika ada orang yang berkata, oh Pak Lukas luar biasa, amin. Selalu saya bilang begitu saudara. Saya bersyukur, saya diberkati. Kemarin ada orang yang WA saya saudara. Dia bilang, saya menyesal. Saya baru melihat channelnya Pak Lukas, baru 1 minggu ini. Dan Bapak tahu, saya tiap hari mendengarkan 6 materi khotbah Bapak. Sampai saya tidurnya itu sampai pagi. Dan saya sangat menyesal kenapa baru ketemu sekarang. Dan saya menyesal karena saya sudah menerima tanda bilangan binatang itu. Saya katakan, Bapak Yahweh masih kasih kesempatan 1 kali lagi. Dia bersukacita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia bilang, saya senang, saya merasa diberkati dengan channel ini. Saya katakan amin. Terima kasih, karena Bapak sudah nonton video saya, dan syukur kalau bisa jadi berkat. Jadi kita harus mengaminkan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan orang bicara hal-hal yang dahsyat, kita cuma diam saja. Itu kesalahan kita sendiri loh.
Kenapa Anda tidak memasukkan kata-kata sukses itu dalam dirimu? Nggak ada respon. Justru dengan respon itu berarti kita menyetujui bahwa itu juga bisa berlaku untuk hidup saya. Ngerti Bapak Ibu? Dan saya katakan yang terakhir, jangan sering curhat, apalagi pada orang yang tidak tepat. Kalau begitu curhat boleh enggak? Boleh, tapi harus pada orang yang tepat. Jangan curhatnya di FB, saudara. Sekarang kan banyak orang curhat di FB. Sedang dalam krisis yang berat. Di FB tulis begitu. Itu curhat enggak kira-kira? Curhat. Dan curhatan saudara itu melebar ke seluruh dunia. Dan orang akan berkata, kamu dalam penderitaan. Alam semesta itu menangkap. Kamu dalam penderitaan. Kalau saudara ingin hidup vibrasimu itu naik, katakan, aku bahagia karena aku punya Bapak Yahweh. Ditonton seluruh dunia. Di FB. Vibrasimu naik, saudara. Jangan keluhan dimunculkan di FB. Alam semesta akan menangkap, saudara. Bahwa kamu memang orang miskin yang tidak layak untuk mendapatkan mujizat. Ingat loh, kita ini sedang berurusan dengan dunia yang tidak kelihatan. Dan alam semesta itu hanya menyetujui apa yang kita ucapkan. Makanya ketika Herodes bertanya, apa benar engkau putra Elohim? Yesus mengatakan apa? Engkau sendiri yang mengatakannya. Itu loh. Aku miskin, aku sengsara. Alam semesta bilang apa? Engkau sendiri yang mengatakannya. Jadilah apa yang kau ucapkan. Ngerti enggak Bapak Ibu? Bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Apakah engkau sering mengucapkan kata-kata seperti itu? Ingat, itu sangat berbahaya untuk kehidupan. Lebih baik engkau dikatakan sombong, tapi saudara punya kata-kata iman. Aku hidup sukses, aku bahagia. Alam semesta akan berkata, iya kamu orang sukses dan kamu orang bahagia. Haleluya. Orang bilang sombong, pelarat, keminter. Ya biarin aja, emang gue pikirin. Oh yang ngomong-ngomong saya sendiri kok, kamu iri, nulis dong. Ngerti enggak Bapak Ibu? Nah ini, kita ini harus paham. Saya berharap melalui materi ini, vibrasi saudara akan terus meningkat dan hidupmu akan selalu disongsong oleh mujizat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami telah belajar merenungkan firman-Mu. Kami ingin kehidupan kami terus meningkat, iman kami bertumbuh. Oleh karena itu Bapa Yahweh memberkati dengan kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu. Sehingga mereka akan menjadi semakin lebih indah, hidup diberkati dan bahagia serta sehat. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleftal Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Men's Club akan diadakan ibadah Padang pada tanggal 26 Maret 2022 di Gunung Tidar dengan biaya 5.000 per orang, dan ibadah ini dibuka untuk umum. Bagi saudara yang berminat,
dimohon untuk berkumpul di Kehilat pukul 6:30 pagi. Akan diadakan aksi donor darah pada hari Minggu 20 Maret 2022 pukul 9 pagi sampai 11 siang di Kehilat Aleftau. Bagi saudara yang berminat dapat langsung menghadiri kegiatan ini di Kehilat. Hadirilah Hari Raya Pesach pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Celebrate of Pesach atau Festival of Freedom. Hadirilah Hari Raya Matzah atau Roti Tidak Beragi pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Hidup yang Baru dalam Hamasiah. Dan hadirilah Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung yang akan diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 6 pagi dengan tema Persembahan Sulung. Dan dalam rangka memeriahkan rangkaian perayaan 7 Hari Raya, Panitia 7 Hari Raya akan mengadakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama, lomba mewarnai dan melukis tingkat SD dengan kategori anak sekolah minggu. Kedua, lomba cerdas cermat kitab suci dengan kategori pra-remaja dan youth. Dan ketiga, lomba video TikTok Selamat Paskah 5782 dengan kategori jemaat umum. Lomba ini dibuka untuk seluruh KPI cabang se-Jawa Tengah dan Kehilat Pengagung Yahwe se-Jawa Tengah. Pelaksanaan lomba akan diadakan pada tanggal 17 April 2022 yang dilaksanakan di Kehilat Aleftau Magelang. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April 2022. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Petra di nomor 089 613 000 369 atau Ibu Rahma di nomor 081 326 238 338. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar, Bapak Yahwe memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahwe, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahwe, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak Yahwe selalu memberkati di dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, dan kesuksesan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Amen. Ken yehi raso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi raso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi raso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonamu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Hashem Leka. Shalom, shalom. We Hashem Leka. Shalom, shalom. Yevareka, we Yismereka, Yevareka. Bapak Yahweh memberkati saudara semua. Amin. Selamat Dikala ku berdoa, teringat kamu.